Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi dari pemakaian tanda baca koma dan tanda baca titik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Muhammad Bintang Arya Putra, Aishfari Gibran, Windy Triwulandari, Chania Nuraini Wijayanti, dan terakhir Nasya Fadia. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungan sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca juga berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Pertama, kami akan mempresentasikan penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik yang pertama itu sebagai penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Contohnya bisa kalian lihat, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Lalu itu bukan kalimat seruan atau kalimat tanya, jadi kita bisa mengasih tanda baca titik karena itu sebagai penanda akhir kalimat. Lalu yang kedua ada tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik bisa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya bisa kalian lihat lagi, Romawi 2 titik Provinsi Jawa Barat, atau contoh kedua 3 titik pembahasan. Lalu yang ketiga ada pemisah angka pada penanda waktu, atau dalam kurung jam, menit, dan detik. Jarang diketahui, tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering digantikan oleh titik 2. Contohnya bisa kalian lihat pukul 06.05 atau bisa disebut pukul 6:05. 4. Petunjuk jangka waktu. Hampir serupa dengan fungsi yang ketiga. Tanda titik juga berfungsi sebagai penunjuk jangka waktu tertentu. Contoh, 01.03.47 atau 1 jam 3 menit 47 detik. 5. Memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, kasus COVID-19 di Indonesia tembus sampai 1 juta kasus. Tanda titik tidak berlaku kepada angka yang tidak menyatakan jumlah meskipun angkanya ribuan. Contoh, tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Perempuan itu kelahiran tahun 1999. 6. Peran dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contoh, Agung Muhammad 2007, media belajar yang asik, Solo, Ragam Cendekia. 7. Tidak digunakan pada akhir judul. Kamu tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul, karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Selain itu, pada bagian kepala tabel, grafik, dan ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Contoh, pengertian, jenis, dan contoh majas. Grafik 3.2 angka kematian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Cara memulai bisnis rumahan di bulan Ramadan. Delapan. Tidak digunakan pada kepala surat. Oh iya, tanda titik ini juga tidak boleh dipakai dalam kepala surat ya. Artinya, tanda titik tidak diperbolehkan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, nama pengirim dan penerima surat, dan tanggal surat. Contohnya, kepada HRD PT Jaya Sentosa, Jalan Pandawa,
Sukabumi. Penggunaan tanda baca koma. 1. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya, ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, 1, 2, 3, mulai. Yang kedua, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Kedua, perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contohnya, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Ketiga, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya. Dengan catatan, jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Yang keempat ada pemisah partikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel ini bukan seperti partikel di materi IPA. Partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Contohnya, wah, ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Yang kelima, kata penghubung antar kalimat. Kamu wajib meletakkan tanda koma di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Contohnya, oleh karena itu, kita harus merencanakan dengan matang. Yang keenam, identitas yang ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contohnya, Jakarta 13 April 2021. Contoh yang kedua, Jalan Raya Bogor, kilometer 19, Keramat Jati, Jakarta Timur. Yang ketujuh, memisahkan petikan langsung. Kalau kamu menemukan percakapan dalam sebuah cerita, baik di cerpen atau novel, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagiannya yang lain dalam kalimat. Contohnya, Roro bertanya, apakah kamu lupa materi tentang konjungsi temporal? Yang kedelapan, catatan kaki. Dalam penyusunan catatan kaki, tanda koma digunakan dalam penyusunannya. Contohnya, Anton, M, titik, Moeliono, koma, tanda bahasa baku Bahasa Indonesia edisi keempat, buka kurung, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, koma, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, tutup kurung, halaman 48. 9. Penulisan daftar pustaka. Pada penyusunan daftar pustaka, tanda koma berfungsi sebagai pemisah bagian nama yang dibalik susunannya. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya. Contohnya bisa dilihat, Moeliono, Anton, M, DKK, 2017, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi keempat, Jakarta, 2, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Penulisan bilangan. Tanda koma dalam hal ini dipakai pada angka persepuluhan atau bisa dipakai di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 17,2 km. Contoh kedua, rupiah 90,12.
11. Penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Contohnya Hani Amaria, S.Si. 12. Kalimat bertingkat. Nah, tanda komanya juga berperan dalam kalimat bertingkat nih. Ia dipakai buat mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, kakak pertamaku, Kresno, adalah orang yang sangat kreatif. 13. Menghindari salah baca. Ternyata tanda koma berfungsi juga untuk menghindari salah baca atau salah penafsiran. Tanda ini digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya dalam upaya pembinaan warga, kita memerlukan semangat gotong royong. 14. Tidak digunakan untuk pemisah petikan langsung. Tanda koma tidak dipakai untuk pemisah petikan langsung dalam kalimat jika petikan langsung diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Contoh, tanda petik kenapa kamu berbohong, tanda tanya. Kemudian tanda petik tanya Devi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.